Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak Dharma selaku dosen mata kuliah Analisis Data Digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akdina Fahira dengan nomor NPWP 501724108. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dan juga melakukan simulasi mengenai Simple Moving Average untuk data MT dan juga data SP time series. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu what is time series. Jadi time series itu adalah data yang dia itu bervariasi terhadap waktu. Nah, contohnya kalau di geofisika sendiri itu ada data MT dan juga data SP. Nah, tapi data-data tersebut itu sangat rentan untuk terkontaminasi dengan adanya noise. Nah, karena itu, kita salah satunya itu menerapkan SMA atau Simple Moving Average. Nah, jadi what is a SMA? Nah, SMA itu cara kerjanya dia mereplace each point atau satu poin dengan average atau rata-rata dari beberapa titik di sekitarnya, tergantung Windows kita. Nah, jadi karena hal tersebut, itu SMA mampu untuk smoothing dari data kita yang banyak spike atau banyak noise. Nah, untuk SMA sendiri ini ada dia kegunaannya untuk mereduce short term fluctuations. Jadi fluktuasi noise-noise yang dia sebutnya itu short term itu akan reduce dan juga lebih meng-highlight untuk long term trends-nya. Jadi tren dari datanya lebih kelihatan. Oke. Di sini terbalik yang di sini SMA formula dan juga di atasnya calculation. Untuk formulanya sendiri itu bisa kita lihat di sini. Dia T-nya itu adalah waktu dan juga N-nya itu adalah window size. Nah, untuk lebih memahaminya kita bisa melihat di example calculation-nya yang di atas ini. Jadi misalkan kita mempunyai data seperti ini, ada data yang pertama 10, 15, 8, 20, dan juga 12. Nah, terus kita menerapkan jumlah window-nya adalah 3. Maka di sini untuk each point itu akan diambil 3 data yang terdekat, lalu dilakukan mean atau rata-rata. Nah, misalkan di sini yang pertama ada data pertama 10, 15, dan juga 8. 10 ditambah 15 ditambah 8, itu hasilnya 33, lalu dibagi 3, hasilnya 11. Nah, begitu juga untuk data selanjutnya, 15 ditambah 8 ditambah 20, dibagi 3, hasilnya 14,33, lalu 8 ditambah 20 ditambah 12, dibagi 3, hasilnya 13,33. Oke, nah ini kita langsung lanjut ke advantages dan juga limitasi dari SMA sendiri. Nah, untuk keuntungannya sendiri, SMA itu sangat simple, lalu dia fast atau cepat, dan juga dia sangat mudah untuk diimplementasikan karena dia cara kerjanya sangat simple. Nah, tetapi untuk limitasinya sendiri, itu dia bisa blur anomali dan juga signal target kita atau signal karakteristik dari data kita. Jadi misalkan kita mempunyai data spike yang dia itu sifatnya bukan noise, tetapi melainkan adalah target atau anomali yang kita cari. Nah, ketika dia itu dilakukan SMA, itu maka akan dijumlahkan dengan data-data di sekitarnya. Misalkan kita punya data 10, lalu 100 untuk anomali yang kita cari, lalu 15. Nah, ketika ditambahkan lalu di mean, itu akan menghasilkan nilai yang jauh lebih kecil daripada eh, nilai 100 yang jadi data yang kita cari. Nah, karena itu nanti yang awalnya di visualisasi datanya itu di grafiknya dia itu sangat terlihat untuk bagian anomalinya itu akan lebih terreduce atau lebih blur. Selanjutnya kita akan langsung ke simulasi dari simple moving average-nya.
Eh, untuk pertama kali yang bisa kita lakukan seperti biasa kita akan import library. Di sini kita butuh NumPy, Pandas, dan juga kita butuh Matplotlib untuk memplot visualisasi dari datanya. Selanjutnya kita akan mengolah si data empty terlebih dahulu. Nah, di sini untuk data empty-nya sendiri, jadi di sini untuk eh, data empty yang saya pakai, kita buka di Notepad. Ini adalah salah satu data dari medan elektriknya. Nah, lalu di sini dia itu merekam data over time series. Tetapi nanti karena dia itu eh, s- seperti ini, maka nanti kita akan mendapatkan dia itu sampel keberapa ya. Jadi dari sampel satu sampai akhir. Nah, maka dari itu nanti ketika kita visualisasikan, kita akan define frekuensi samplingnya sehingga kita bisa tahu untuk waktu dari datanya sehingga bisa lebih representatif. Nah, untuk frekuensinya sendiri bisa dilihat dari nama filenya di sini 32 Hz. Jadi, kita akan load datanya. Oh, sorry. Dot. Sudah terbaca. Lalu di sini kita bakalan define sampling rate-nya, yaitu 32 Hz. Juga untuk waktunya itu dia adalah 1 per frekuensi samplingnya atau samplingnya. Nah, lalu kita define untuk data X dan juga data Y-nya. Untuk sumbu X-nya itu adalah time ataupun bisa kita define di sini. Sebelumnya kita untuk menentukan kita butuh window berapa, kita bisa langsung cek dari panjang datanya atau jumlah datanya. Nah, ini berarti data MT kita itu ada 22.760.000. Nah, itu sangat banyak sehingga probably nanti kita bakalan pakai window yang agak besar untuk bisa melihat hasil dari SMA-nya secara efektif. Oke, selanjutnya kita bakalan memvisualisasikan atau plot data dari si MT kita sebelum kita simple moving average.
di sini X, lalu Y-nya adalah data. Kita kasih warna, juga kita kasih label. Lalu kita kasih judul di sini, keterangan before school. Selanjutnya kita kasih X label, itu adalah time, juga Y. Dimana dia adalah amplitude. Kita tampilkan lagi. Out, show. Okay, there is something wrong. Oh, ini, ini adalah data kita yang asli yang sebelum di smoothing. Nah, ini bisa kita lihat ada spike yang sangat sangat banyak di sini. Di bagian sini ada, sini juga ada banyak sekali spike di sekitar datanya. Nah, ini ada salah satu spike yang sangat besar yang kita tidak tahu dia itu anomali atau noise. Nah, kalau misalkan spike-spike seperti ini di empty data, terutama dia itu di medan elektriknya, itu kemungkinan besar itu karena gangguan noise yang diakibatkan oleh salah satunya adalah power line, juga bisa yang kecil-kecil itu dari galvanic distraction dan juga yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan SMA atau Simple Moving Average. Nah, untuk Simple Moving Average sendiri berarti kita harus define window size kita. Di sini kita akan coba dari kecil dulu, lalu ke besar untuk melihat perubahan dari SMA-nya itu berhasil smoothingnya seperti apa. Coba 10.
Nah, setelah itu kita akan buat saja data, tambahkan plot yang sudah dilakukan SMA. Ini data yang sudah di SMA. Untuk colornya, pakai black spell. Judulnya SMS Meeting, lalu time, amplitude, struktur. Oke, coba. Jadi ini data kita ketika dia windownya 10. Nah, ini bisa kita lihat untuk speknya sendiri masih belum terlalu smooth karena dia masih tinggi datanya. Kita akan coba window size yang lebih besar, 1000. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ketika kita itu pakai window size-nya lebih besar. Datanya itu akan jauh lebih smooth dan juga jauh kelihatan trennya. Jadi nggak noisy. Selanjutnya kita langsung saja beralih ke data SP-nya. Data SP kita lihat dulu. Datanya
Jadi ini data SP kita, jumlahnya ada 100 dan juga di sini ada kolom waktu dan juga value timeline. Langsung saja di poin untuknya adalah yang kolom type atau Y-nya itu adalah kolom yang Y. Selanjutnya bisa langsung kita buat saja before smoothing dan juga after smoothing. Oke, jadi ini adalah data asli kita. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya sudah cukup smooth, nggak ada spike yang berlebihan. Mungkin di bagian sini saja. Tapi sebenarnya secara general ini nggak terlalu kelihatan nice. Selanjutnya kita akan menerapkan SMA karena dia datanya hanya berjumlah 100, maka di sini kita pakainya chill. Coba coba di sini 3. Ini data SP. Eh, ini bisa kita lihat antara yang hijau dengan yang hitam. Ini masih sangat mengikuti trennya, nggak ada perubahan yang signifikan yang bisa kita lihat. Tapi ketika kita menaikkan window size-nya, nah, ini dia jauh 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 lebih smooth daripada yang tadi. Tetapi bahaya juga kalau misalkan kita over smoothing, karena jatuhnya nanti rincian-rincian data yang seharusnya bisa kita lihat dari curvature atau karakteristiknya itu bakalan hilang atau tergantikan dengan data yang over smoothing ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan di PPT. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai yang set potensial yang sudah kita lakukan tadi. Ini bisa dilihat after smoothing small window yang kita lakukan tadi. Nah, dia masih masih terlihat sekali bahwa dia itu sangat masih mengikuti datanya. Nah, jadi untuk yang window-nya kecil itu smoothed curve itu closely follows the observed data dan juga hanya eh, hanya minor minor atau fluktuasi kecil yang dia itu di reduce. Dan juga untuk karakteristik sinyalnya itu masih hampir sama dengan data aslinya. Nah, hal tersebut itu
Eh, Sebenarnya kalau misalkan data kita nggak banyak noise seperti ini, jadi datanya fine-fine saja, nggak ada spike yang terlalu menonjol dan juga nggak banyak noise, itu lebih cocok windownya kecil karena dia itu bisa preserving the important geophysical information, sehingga informasi-informasi yang memang dia itu bukan noise itu masih bisa terjaga. Nah, sedangkan di sini bisa kita lihat yang large window, pakai windownya jumlahnya 10, itu dia sudah tidak mengikuti tren dari data yang ada. Nah, em, jadi untuk karakteristik sinyalnya itu bisa jadi dia oversmoothing. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang magnetotelurik. Nah, untuk yang magnetotelurik ini sangat jauh berbeda dengan self potential data kita, di mana dia itu memiliki lebih banyak noise dan juga spike yang sangat besar. Nah, di sini kita melakukan dua macam window, yang pertama yang kecil dan juga yang besar. Jadi untuk small window itu dia masih masih banyak sekali spike-nya, padahal dia sudah dilakukan SMA. Nah, di mana hal tersebut itu masih kurang efektif untuk mereduce dari signalnya. Di sini kita bisa lihat bahwa uh, noise-nya itu masih uh, komponen yang dia itu sangat mempengaruhi karakteristik dari datanya. Dan juga bisa kita simpulkan bahwa the window size is too small relative to the signal variability. Nah, lalu di sini adalah yang sudah kita smooth dengan window yang lebih besar. Jadi di sini untuk noise-nya itu sudah lebih bisa kita kondisikan, lebih bisa kita lihat untuk trennya, dan juga hal tersebut itu berarti bahwa SMA itu sudah berhasil mensupres atau menekan noise-nya dengan lebih efektif. Tapi beberapa feature yang dia itu sharp atau tajam itu sedikit smooth. Seperti contohnya di sini, yang awalnya dia itu sangat besar, sangat tajam, dia jadi lebih smooth. Oke. Nah, kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah SMA atau Simple Moving Average itu useful untuk noise reduction. Nah, tapi kita juga perlu hati-hati karena tergantung datanya. Ketika datanya itu sudah bagus, itu window size yang terlalu besar itu bisa jatuhnya oversmooth dan juga malah menghilangkan karakteristik dari data asli kita. Nah, lalu untuk itu kita harus selalu compare data yang sudah kita filter menggunakan SMA, dan juga kita harus melihat juga data raw kita ketika kita itu ingin processing lebih lanjut atau interpretasi lebih lanjut. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan.